Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tri Wulandari karena sudah memberikan tugas ini kepada saya, yaitu tentang materi pendapatan. Jadi, perkenalkan, saya Riyandi Utagaol, NPM 2015-10297, kelas reguler 2, klaster 2, 3A, Jumat Sabtu. Dan mata kuliah yang saya ambil hari ini yaitu teori akuntansi. Baik Bu, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi pendapatan yang sudah saya susun. Yang pertama itu adalah masalah teoritis terkait pendapatan, yaitu apa pengertiannya, yaitu apa karakteristiknya, ada pengakuan, apa itu kriteria pengakuannya, saat pengakuan, kapan itu diakuin, dan prosedur pengakuan itu apa kegiatan yang memicu pencatatan. Makna atau definisi pendapatan, yaitu yang pertama yaitu merupakan aliran masuk aset dari operasi utama atau operasi sentral. Jadi singkatnya itu seperti ini, yaitu definisi pendapatan itu pemasukan, yaitu pemasukan aset dari atau pemasukan dari pendapatan utama dari bisnis utama kita gitu. Kalau dia bisnisnya di bagian produksi, berarti misalnya produksi sepatu berarti hasil dari penjualan sepatu itulah pendapatannya. Makna lainnya itu yaitu penurunan kewajiban entitas produk perusahaan, kenaikan ekuitas. Kemudian karakteristik yang terkandung dalam berbagai definisi pendapatan. Ya, ini tuh karakternya pendapatan. Yang pertama itu aliran masuk aset, yang kedua itu operasi utama atau sentral, yang ketiga itu penurunan kewajiban, yang keempat itu entitas, yang kelima itu ada produk perusahaan, yang keenam itu pertukaran produk, yang ketujuh berbagai nama, dan yang kedelapan kenaikan ekuitas. Pendapat menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu dalam PSAK 23, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi, ini adalah pendapat dari Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 23. Kemudian itu pengakuan pendapatan itu yaitu pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Jadi pendapatan itu akan diakuin jika pencatatan jumlahnya itu formal ke buku, ke sistem pembukuan dan terrefleksi dalam statement keuangan. Itulah di mana pendapatan itu diakuin. Ada dua konsep penting dalam pengakuan pendapatan, yaitu pembentukan pendapatan atau earning of revenue. Yang kedua, realisasi pendapatan atau realization of revenue. Jadi kriteria pendapatan tadi itu, yang pertama itu telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Yang kedua itu telah cukup terbentuk atau earned. Kedua kriteria harus dipenuhi walaupun bobot atau kekritisan untuk keduanya berbeda, untuk situasi yang berbeda-beda. Jadi saat pengakuan pendapatan itu, kapan kedua kriteria pengakuan itu dipenuhi, jadi kapan kedua kriteria pendapatan yang diakuin itu terjadi, ada berbagai gagasan. Yang pertama itu saat kontrak penjualan disepakatin. Jadi saat ketika terjadinya kontrak penjualan atau transaksi itu disepakatin, di situ akan terjadi pengakuan pendapatan. Karena di dalam kontrak itu udah tertulis jelas ya berapa harga atau berapa nilai kontrak yang disepakatin, dan di situ kita sudah bisa menghitung berapa jumlah besar pendapatan kita. Yang kedua itu selama proses produksi secara bertahap. Yang ketiga itu saat produksinya selesai. Yang keempat itu saat penjualan.
yang kelima itu saat terkumpul. Jadi selama beberapa proses ini, ada proses produksi, ada produksinya selesai, ada penjualan, ada kumpul, kita bisa menghitung. Kita menghitung berapa sih modalnya kita gitu. Dan kita bisa mengetahui berapa nanti pendapatan kita ketika kita sudah melakukan kontrak dengan perusahaan lain atau dengan orang lain. Kemudian masalah pengakuan selama proses produksi. Yang pertama itu ada apresiasi, dan ada penghematan kos. Apakah ketiganya memenuhi definisi pendapatan? Apakah ketiganya dapat diakui sebagai pendapatan? Kemudian ada masalah pengakuan saat penjualan. Yang pertama itu ada beberapa masalah saat pengakuan penjualan, yaitu kembalian dan potongan tunai. Apakah itu masuk ke dalam pendapatan? Kemudian hak pengembalian barang. Kemudian kos purna jurnal. Kemudian ada kerugian piutang dan makna penjualan. Apakah hal yang di atas itu menghalangi pengakuan pendapatan saat penjualan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi inilah ada beberapa masalah yang terjadi dalam pendapatan. Mungkin kita dapat berdiskusi nanti apakah ini bisa disebut dengan pendapatan atau tidak, dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian pengakuan saat kas terkumpul. Pendapatan diakui untuk suatu periode sebesar kas yang telah diterima dalam periode tersebut. Pada umumnya, barang atau jasa telah dilaksanakan. Ada keraguan yang besar akan kolektibilitas piutang. Kemudian, untuk kontrak jangka panjang, terjadi salah tanding atau mismatch karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai atau basis kas. Saat pengakuan penjualan jasa, sejalan dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan perdagangan atau pemanufakturan. Pedoman umum, saat jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi, kemudian selama proses pelaksanaan secara bertahap, kemudian saat pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya, dan saat kas terkumpul. Berikut ada prosedur pengakuan pendapatan, yaitu kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan dalam jumlah rupiah penjualan tersebut. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akuntansi. Jadi prosedur pengakuan pendapatan itu ketika sudah terjadi transaksi atau penjualan, kita dapat menghitung berapa keuntungan kita dengan cara mengurangkan modal dengan hasilnya kita menjual, itu dicatat di dalam pembukuan perusahaan, maka itulah yang disebut dengan pengakuan pendapatan. Seperti itulah prosedurnya, teman-teman. Jadi pengukuran pendapatan itu yaitu dasar pengukuran pendapatan atau satu cash equivalent, nilai setara kas. Yang kedua itu harga di bawah harga pasar. Yang ketiga itu harga pasar. Yang keempat itu harga kesepakatan. Jadi pengukuran pendapatan itu ada 4 dasarnya. Kemudian pengukuran pendapatan itu menurut IAI, yaitu memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan, yaitu pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Jumlah tersebut dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan laba volume yang diperbolehkan perusahaan. Jadi menurut IAI itu, pengukuran pendapatan itu kita harus menghitung semuanya, termasuk diskon-diskonnya. Kemudian dikurang dengan harga penjualan, modal kita dikurang dengan harga penjualan, disitulah kita dapat tahu berapa pendapatan suatu perusahaan. Pembentukan pendapatan, suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada.
Kemudian, konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terhimpun atau terhak bersamaan dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tersebut. Berarti dia pembentukan pendapatan itu seperti yang saya bilang di awal tadi. Jadi dihitung secara keseluruhan, yaitu modal secara keseluruhan dari proses pembuatan suatu produk. Jadi bukan hanya modal di awal, tetapi hitungan gaji, semuanya itu dihitung, itu dimasukkan dalam modal, dan itu semua akan dikurangkan dengan hasil penjualan. Nah, selisihnya itulah pendapatannya perusahaan. Seperti itulah pembentukan pendapatan menurut saya. Kemudian realisasi pendapatan, berdasarkan konsep realisasi, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak. Jadi sebelum transaksi atau kontrak itu terjadi, pendapatan dianggap belum terjadi atau terbentuk. Terima kasih. Jadi realisasi pendapatan tadi yaitu berdasarkan konsep realisasi, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak. Jadi kalau belum ada transaksi atau belum ada kontrak, pendapatan itu dianggap belum terbentuk. Jadi ketika kita sudah bertanda tangani kontrak atau kita sudah menandatangani suatu kesepakatan di mana kita menjual produk kita kepada perusahaan lain dan sudah diikat dengan kontrak, nah disitulah bisa dibilang pendapatan itu sudah terbentuk. Tapi kalau belum ada tanda tangan kontrak, walaupun sudah ada negosiasi atau sudah ada pembicaraan sebelumnya, tapi belum ada kontrak yang sah, itu belum bisa dibilang terbentuknya suatu pendapatan. Itulah berdasarkan konsep realisasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya tentang pendapatan. Banyak kekurangan saya mohon masukannya dari Ibu dan dari teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Terima kasih.